Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas penjelasan untuk pembahasan hasil praktikum PGPB acara ke-8, yaitu dengan judul acara Recycle View. Dan ini nama proyeknya adalah Disaster APP. Pertama, saya akan membahas untuk kode script pada activity underscore main.xml. Nah, sebelumnya di sini ada deklarasi KML, yaitu XML version ini untuk menunjukkan bahwa file adalah dokumen XML dengan encoding UTF-8. Selanjutnya ada tag linear layout, adalah ini tuh container layout yang menyusun elemen-elemen di dalamnya secara linear, bisa secara vertikal atau horizontal. Kemudian ada elemen yang di dalam layout akan tersusun dari atas ke bawah vertikal, yaitu pada orientation. Jadi untuk Android layout width, untuk lebar layout mengikuti lebar layar. Kemudian ada Android layout height atau match parent untuk tinggi layout mengikuti tinggi layar. Kemudian ada Android padding, ada paddingnya 16 dp, memberi jarak 16 dari pinggir layout ke isi layout. Kemudian ada tools context, yaitu main activity, yaitu untuk keperluan preview layout di dalam Android Studio-nya dan tidak berpengaruh saat runtime runtime-nya. Kemudian ada recycle view-nya pada Android Recycle View, widget.recycle view, yaitu komponen untuk menampilkan data dalam bentuk list atau grid. Nah, kemudian digunakan ketika jumlah data banyak dan perlu di-scroll. Kemudian ada Android ID.id /rv underscore disaster, yaitu ID yang digunakan untuk mengakses recycler view-nya dari kode Java atau Kotlin. Kemudian ada with match pairing-nya juga sama, mengikuti lebar kontainer dan juga height tingginya wrap content. Jadi komponen ini tuh ya berisi satu komponen utama, yaitu recycle view yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk list di dalam aplikasi Android Recycle View dan ditempatkan dalam linear layout yang tersusun secara vertikal. Selanjutnya ada main activity, main activity.kt. Jadi yang pertama ada main activity, yaitu activity utama. Kemudian ada binding. Bindingnya itu untuk memanggil elemen layout tanpa find view by ID karena menggunakan view bindingnya. Kemudian ada on create. Itu dibuat. Nah, kemudian ada activity main binding inflat. Itu untuk menghubungkan layout pada activity underscore main.xml dengan kode Kotlin-nya. Selanjutnya ada set counter view untuk menampilkan layout pada layar. Kemudian ada untuk membuat objek disaster adapter. Ada generate dummy, yaitu list data bencananya atau dummy datanya. Kemudian ada lambda disaster yang berfungsi untuk menjalankan ketika item di list diklik, yaitu akan muncul notif. Kemudian ada tools.makeText itu untuk menampilkan pesan pop-up ketika item pada recycle view-nya itu diklik. Selanjutnya ada RV disaster, yaitu recycle view yang diambil dari layout. Kemudian ada adapter disaster itu berisikan recycle view yang digunakan adapter ketika sudah dibuat. Nah, kemudian ada layout manager, yaitu grid layout manager. Jadi berfungsi untuk mengambilkan list berisi objek pada disasternya. Kemudian setiap disaster memiliki nama disaster, disaster type, dan image disaster. Jadi ada nama bencananya, jenis bencana, dan gambar yang ditampilkan di recycle view-nya. Lanjut ada bagian build Gradle KTS.
Ya, ini bagian ini untuk mendefinisikan eh, plugin yang dipakai, yaitu Android aplikasinya, kemudian Kotlin, ada bahasanya Kotlin, kemudian ada alias, kemudian lanjut ada konfigurasi dari Androidnya, ada namespace, yaitu nama package utama project, kemudian ada compile SDK-nya, yaitu 36, jadi ada default konfigurasinya, ada ID unik, min SDK, target SDK, version code, dan version name. Jadi ada mengaktifkan view binding, kemudian ada mode release. Release-nya itu nanti untuk tidak melakukan shrinking code atau tidak obfuscate. Itu kemudian ada word file-nya ini untuk mengatur obfuscate-nya itu jika nanti diaktifkan. Selanjutnya ada dependencies. Ada ini kemudian jadi untuk file ini tuh untuk menentukan versi Android yang digunakan, mengatur view binding, mengatur konfigurasi aplikasinya, dan versi Java Kotlin, style library yang dipakai. Selanjutnya untuk disaster adapternya juga ada type typesnya, ada on-click disaster, kemudian ada deklarasi adapternya, dilanjut dengan on-click view holder. Nah, on-click view holder ini dipanggil ketika recycle view-nya itu membutuhkan view holder baru. Kemudian ada item disaster binding dari layout item di disaster XML-nya. Kemudian ada bindingnya menghubungkan layout dengan view holdernya. Selanjutnya ada disaster KT. Disaster KT ini untuk hmm, membuat struktur data ya, membuat struktur data. Selanjutnya ada item disaster XML ini. Jadi pada file ini itu berfungsi untuk menampilkan elemen seperti gambar bencana, nama bencana, jenis bencana, serta letaknya itu ada di kiri, kanan, atas, kanan, bawah. Kemudian sumber datanya ada jadi image disaster, name disaster, dan disaster type. Dan ini untuk hasil runningnya, sebenarnya tadi ketika di run tuh udah jadi, terus tiba-tiba muncul sistem UI is not responding. Jadi kalau di web nggak muncul-muncul, tapi aku udah screenshot hasilnya. Ini untuk hasilnya. Jadi ada ikonnya dan nama, jenis bencananya, dan jenis tipenya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.